Seorang pria menolong seorang gadis mabuk dengan niat baik. Tak disangka setelah gadis itu sadar, dia malah menggugat pria itu ke pengadilan, menuduhnya melakukan pelecehan. Pria itu merasa tuduhan ini sungguh tidak masuk akal. Namun karena tidak ada CCTV di lokasi, dia sama sekali tak bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Saat dia hampir menyerah dan bersiap mengaku bersalah, seorang mahasiswi hukum yang baru lulus tiba-tiba muncul, langsung menyatakan akan membela pria itu. Saat itu juga pengacara lawan menahan si mahasiswi, mengingatkan agar bertindak sesuai hati nurani, menyindir bahwa membela penjahat akan mencemari reputasinya. Namun si mahasiswi tetap tenang, membalas dengan tegas tanpa gentar. Lalu ia berjalan ke arah pria itu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Pria itu hanya menjawab singkat bahwa ia melakukan apa yang menurutnya benar. Segera tiba giliran pihak lawan berbicara. Di hadapan sidang mereka menuduh pria itu melecehkan gadis itu lalu kabur, menekankan bahwa saat kejadian gadis baru saja berusia 18 tahun, usia yang sangat penting dalam hidup, tapi telah hancur karena perbuatan si pria. Pria itu hanya bisa menghela napas, tak menyangka orang yang ia selamatkan dengan susah payah, akhirnya justru menyakitinya. Namun para penonton di ruang sidang sangat emosional. Semua meneriakan agar pria itu dihukum berat. Pihak penuntut lalu mempersilahkan gadis itu menceritakan kronologi. Begitu naik ke mimbar, gadis itu memutarbalikkan fakta, mengaku sedang berjalan sendiri di gang sempit, lalu tiba-tiba diserang pria itu, mengaku telah berusaha melawan, namun tetap didorong jatuh ke tanah. Katanya jika tak ada orang yang datang saat itu, akibatnya tak terbayangkan, bahkan menyebut bahwa hingga kini, dia masih hidup dalam bayang-bayang kejadian itu. Ayah si gadis mendengar hal itu langsung naik pitam, menuntut agar pria tersebut dijatuhi hukuman mati. Namun pengacara wanita itu tetap tidak bisa memberikan sanggahan, karena tidak ada satupun bukti untuk membela si pria. Dia hanya bisa menyaksikan amarah massa yang semakin menjadi-jadi, menjelang keputusan dijatuhkan. Dia tak tahan dan bertanya kenapa pria itu tidak membela diri. Pria itu hanya tersenyum pahit, mengatakan bahwa apapun yang ia katakan sekarang, tidak akan ada yang percaya. Orang-orang hanya ingin melihat seorang penjahat dihukum, tanpa peduli apakah yang dihukum benar-benar pelakunya. Ternyata pria itu sudah kehilangan semangat akibat realita yang menyakitkan. Sejak tuduhan itu tersebar di internet, dia telah menjadi korban perundungan massal. Si pengacara wanita menyadari pria itu telah putus asa. Membujuknya untuk bersaksi pun mustahil. Akhirnya dia memutuskan untuk berjuang sendiri di persidangan. Saat perdebatan, dia dengan tegas mengatakan bahwa menyerang karakter seseorang tanpa bukti jelas merupakan pelanggaran hukum. Ucapannya langsung menyulut amarah di ruang sidang. Penonton meneriakan agar pria itu masuk neraka. Namun dia tetap tenang. Lalu bertanya balik pada semua orang, jika hari ini kalian yang dituduh, dan semua orang percaya pada kebohongan, kalian bahkan tak diberi kesempatan menjelaskan, keluarga kalian dihina, rumah kalian dirusak, hidup kalian penuh tekanan dan tatapan sinis. Apakah kalian masih menganggap ini adil? Pernyataannya membuat pengacara lawan terdiam. Ruang sidang pun mendadak sunyi. Saat situasi mulai tampak berbalik, pengacara lawan tiba-tiba menghadirkan seorang saksi mata. Namun saksi itu menderita rabun berat. Di malam hari hampir tidak bisa melihat. Pengacara wanita langsung menyadari kondisi mata saksi, lalu melakukan tes di tempat. Dia menunjukkan gambar dari jarak jauh. Saksi menjawab melihat sosok wanita cantik. Pengacara langsung bertanya, kalau gambar dari 10 meter saja tidak bisa terlihat jelas saat malam gelap gulita, bagaimana mungkin dia bisa melihat bahwa pria itu pelakunya? Saksi pun tak bisa menjawab, dikejar terus oleh pertanyaan tajam, hingga berkeringat dingin. Melihat kondisi itu, pengacara lawan mulai panik, langsung berdiri untuk menghentikan tekanan terhadap saksi. Tapi diabaikan oleh pengacara wanita. Dia terus menjelaskan hukum kepada saksi, mengungkap semua kejanggalan dalam kesaksiannya. Akhirnya, saksi tidak hanya gagal